Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sejarah perkembangan Islam menurut Daulah Utsmani. Oke, yang pertama sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Sulaiman Syah sebagai pemimpin suku Kai. Namun saat menyeberangi sungai Efrat, Sulaiman Syah terbawa arus dan meninggal dunia. Pasca meninggalnya Sulaiman Syah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menginginkan kembali ke daerah asal dan kelompok yang melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Ertugrul diangkat sebagai pemimpin baru. Setelah Ertugrul meninggal, diangkatlah Utsman sebagai penggantinya. Next. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lainnya, pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Yang pertama, Utsman pada menjabat tahun 699 hingga 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Yang kedua, Orkhan pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau sekitar 1326 sampai 1360 Masehi. Pada masa kekuatan Orkhan, bergabunglah wilayah Turkeman. Yang ketiga, Murad pertama. Di tahun 761 hingga 791 Hijriah, Murad I merupakan putra kedua dari Orkhan. Yang keempat, Bayazid. Dari tahun 791 hingga 805 Hijriah atau 1389 hingga 1402 Masehi. Bayazid I ialah putra dari Murad I. Ia menggantikan ayahnya yang wafat. Dan dilanjutkan dengan kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Di antara para penguasa Daulah Utsmani, generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah 1. Muhammad yang pertama. Pada tahun 817 hingga 824 Hijriah atau 1403 hingga 1421 Masehi. Yang kedua, Murad II yang menjabat pada tahun 824 hingga 855 Hijriah. Muhammad II Al-Fatih pada tahun 855 hingga 884. Yang keempat, Bayazid II 884 hingga 918 Hijriah. Yang kelima, Salim pada tahun 918 hingga 926 Hijriah. Dan yang terakhir, Sulaiman Al-Qanuni tahun 927 hingga 974 Hijriah. Selanjutnya, poin D, faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Utsmani. Yang pertama itu wilayah kekuasaan yang terlalu luas, penduduk yang heterogen, kelemahan penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Janisari, ekonomi yang merosot, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa, gerakan oposisi sekuler. Mungkin itu saja dari saya. Dari kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.